Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dema Isnia. Saya dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Jadi dalam video ini saya ingin memenuhi tugas final mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Ibu Sri Murni. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang materi akuntansi istisna. Jadi, dasar syariah terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah yang menjelaskan tentang akad istisna ini, yaitu Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Juga diriwayatkan oleh Muslim, yang mana hadisnya diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak menuliskan surat kepada raja non Arab. Lalu dikabarkan kepada beliau, sesungguhnya raja-raja non Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan, seakan-akan sekarang ini aku menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. Selanjutnya, definisi dari istisna dan istisna paralel. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan yang disebut dengan mustahik atau pembeli dan penjual atau pembuat disebut dengan sani'. Kemudian istisna paralel adalah bentuk akad istisna antara pemesan atau pembeli yang disebut dengan mustasni dengan penjual atau pembuat juga disebut dengan sani'. Kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustasni, penjual memerlukan pihak lain sebagai sani'. Jadi perbedaan antara istisna dan istisna paralel ini ada di istisna paralel harus memerlukan pihak lain untuk melakukan akad tersebut, sedangkan istisna tidak memerlukan pihak lain. Baik, di sini kita bisa lihat skema dari akuntansi istisna. Di sini misalnya ada pembeli dan atau mustahik, ada ijab kabul baik bank syariah maupun perbankan syariah. Di sini ada juga penyerahan barang dan ada pembayaran. Di sini perbankan syariah atau bank syariah menjadi penjual. Nah, kemudian bisa jadi nanti bank syariah ini menjadi pembeli atau mustasni yang memberikan kontrak. Dia memesan ke penjual atau sani' atau kontraktor. Dan ada penyerahan barang, ada juga pembayarannya. Kemudian ada rukun dan syarat istisna. Yang pertama, rukun istisna, yaitu ada pelaku yang mana ada pembeli atau mustasni dan penjual atau sani'. Kemudian ada objek yang mana objek tersebut adalah barang yang dipesan atau masnu' dan barang dan harga barang atau saman. Kemudian ada siqat atau ijab kabul, ini adalah kesepakatan dari akad tersebut. Kemudian syarat istisna, yaitu pihak yang berakal cakap secara hukum, kemudian saling ridho atau kerelaan dan tidak ikat janji. Kemudian pihak pembuat menyanggupi dan mengadakan barang. Kemudian masnu atau barang pesanan mempunyai spesifikasi yang jelas dan barang pesanan bukan kategori yang dilarang. Selanjutnya ada karakteristik akad istisna, yaitu pertama barang pemesanan atau masnu, di mana ada spesifikasi barang yang jelas di awal akad. Kemudian barang harus mempunyai kriteria. Kriterianya ada 3. Yang pertama, memerlukan proses setelah terjadi akad. Yang kedua, customized, yaitu sesuai spesifikasi pembeli, bukan produk massal. Dan yang ketiga, harus diketahui karakteristiknya secara umum, meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.
Kemudian ada bayaran pesanan sesuai yang disepakati. Jika diserahkan dalam keadaan cacat atau rusak, maka tanggung jawab penjual atas kelalaiannya tersebut. Kemudian karakteristik berikutnya ada harga atau pembayaran. Sini pembayaran di muka atau di tangguh. Kemudian harga disepakati, naik jumlah dan jenisnya, dan tidak dapat berubah sepanjang akad. Kemudian ada karakteristik akad istisna paralel, yaitu kedua akad tidak terikat dan tidak saling tergantung. Jadi ada pembatalan akad, yaitu pada dasarnya tidak dapat dibatalkan kecuali yang pertama kedua pihak sepakat menghentikan, kemudian akad batal demi hukum. Sedangkan akad lainnya yaitu pembeli berhak memperoleh jaminan dari penjual. Jadi jumlah yang telah dibayarkan dan penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi tepat waktu. Selanjutnya ada pola pembayaran istisna, yaitu yang pertama pembayarannya secara tunai, di mana proses pelunasan tidak melebihi waktu penyelesaian barang pesanan. Kemudian pelunasan ketika pesanan sudah selesai dikerjakan dan diserah terima kepada pembeli. Kemudian pembayaran secara tangguh. Jadi proses pelunasan lebih dari waktu pembuatan barang pesanan. Dan ketika barang jadi dan diserah terimakan, pembeli masih belum melunasi atau masih ada angsuran. Selanjutnya akuntansi penjual, penyatuan dan segmentasi akad istisna, yaitu ada 3. Pertama, akad terpisah, yaitu dianggap sebagai akad terpisah jika proposal memesan aset terpisah dan aset dinegosiasikan secara terpisah, dan biaya dan pendapatan masing-masing aset dapat diidentifikasi. Kemudian satu akad, dianggap satu akad jika dinegosiasikan satu paket dan akad erat terkait bagian tunggal dengan suatu margin keuntungan, atau akad dilakukan serentak atau simultan. Kemudian ada akad tambahan. Jadi pemesanan tambahan akad diakui terpisah jika aset tambahan berbeda signifikan dengan akad awal dalam hal desain, teknologi, dan fungsi, atau terpisah antara harga negosiasi aset tambahan dan akad awal. Kemudian di sini ada ilustrasi kasus dari akuntansi istisna, yaitu contohnya Ibu Siti ingin membeli sebuah ruko untuk usaha butiknya seluas 100 meter persegi. Ibu Siti menghubungi Bank Amanah Syariah untuk menyediakan ruko pesanan. Pada tanggal 10 Agustus 2019 ditandatangani akad istisna pengadaan ruko. Adapun kesepakatan antara Ibu Siti dan Bank Amanah Syariah sebagai berikut, yaitu harga bangunan dihitung sebesar 500 juta rupiah dan lama penyelesaiannya ini selama 5 bulan. Mekanisme penagihannya ini 5 termin masing-masing 100 juta rupiah mulai pada tanggal 10 September 2018, dan mekanisme pembayarannya ini maksimal 5 hari setelah tanggal penagihannya. Untuk memenuhi pesanan Ibu Siti tadi, pada tanggal 12 Agustus 2018, Bank Amanah Syariah memesan kepada CV bangunan modern dengan kesepakatan sebagai berikut, yaitu harga bangunannya sebesar 420 juta rupiah, lama penyelesaiannya selama 3 bulan atau sampai 15 Desember 2018, dan mekanisme penagihan kontraktor pada 3 termin, penyelesaiannya 20%, 50%, dan 100%. Dan mekanisme pembayarannya oleh bank dibayar secara sesuai tagihan. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2018, Bank Amanah Syariah melakukan survei dan pembuatan desain ruko. Bank Amanah Syariah ini mengeluarkan biaya sebesar 4 juta rupiah. Jadi jurnalnya biaya praakad dicatat sebagai beban tangguhan. Tetapi apabila akad disepakati maka akan diperhitungkan, dan
diakui sebagai biaya istisna. Apabila akad tidak jadi disepakati, maka dibebankan pada periode berjalan. Di sini kita bisa lihat jurnal transaksi akad tersebut, yaitu beban pra-akad ditangguhkan sebesar 4 juta rupiah masuk ke debit dan kas sebesar 4 juta rupiah masuk ke kredit. Namun ketika pada tanggal 10 Agustus dilakukan penandatanganan akad istisna, maka jurnal sebelumnya yaitu biaya akad itu di debit sebesar 4 juta rupiah dan beban pra-akad yang ditangguhkan di kredit sebesar 4 juta rupiah. Nah, jika tidak terjadi kesepakatan, maka jurnalnya yaitu beban operasional sebesar 4 juta rupiah di debit dan beban pra-akad yang ditangguhkan sebesar 4 juta rupiah di kredit. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.